Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Salsabila, NIM 25-290. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem e-learning yang telah saya rancang. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat, ini merupakan tampilan awal dari sistem e-learning yang telah saya rancang tersebut. Atau ini merupakan tampilan untuk login. Nah, di sini kita bisa login sebagai siswa ataupun guru ataupun sebagai administrator. Nah, ini merupakan tampilan setelah kita login ke dalam akun tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat tentang beberapa fitur yang telah saya sediakan, seperti di bagian ini kita bisa mencantumkan nama, lokasi ataupun identitas lainnya. Nah, dan di bagian sini pun kita bisa menambahkan tentang keterangan-keterangan lain seperti program unggulan, kegiatan pondok, prestasi, dan alumni. Nah, di bagian ini kita juga bisa melihat tentang kursus yang tersedia. Dan kursus ini merupakan kursus yang telah saya buat. Selanjutnya yaitu kita juga bisa menambahkan aktivitas-aktivitas lain seperti peserta, kursus, dan aktivitas. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan identitas sekolah seperti nomor HP, web, dan email. Nah, di sini kita akan diarahkan kepada tampilan awal atau dashboard. Kita bisa melihat di sini di tampilan awal ada pengguna, yaitu 26 pengguna atau peserta yang telah kita upload, dan juga 7 jumlah kursus yang telah saya input atau yang telah saya buat. Selanjutnya kita akan melihat pada settingan beranda situs. Nah, di sini kita akan diarahkan kepada kursus yang telah tersedia atau kursus yang telah kita buat tadi. Nah, semua kursus yang ada di kelas 11 ataupun kelas 12 akan ditampilkan dalam menu ya, seperti yang telah tersedia di layar, seperti biologi kelas 11 dan matematika kelas 12, fisika, dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan coba masuk ke menu administrasi situs. Nah, di sini akan muncul beberapa fitur untuk yang digunakan untuk pengaturan-pengaturan lainnya. Nah, di sini ada situs pengguna. Maka di situs bagian pengguna ini kita bisa menggunakan untuk mengupload siswa ataupun guru yang akan kita masukkan ke dalam sistem e-learning tersebut. Nah, untuk mengupload pengguna atau peserta tersebut, kita bisa mengklik pada unggah pengguna tersebut. Nah, di sini kita akan diarahkan kepada setting upload user. Nah, sebelum mengupload user, maka kita akan membutuhkan file yang berformat CSV. Nah, jika file tidak berformat CSV, maka user tidak akan bisa terupload. Nah, di sini saya memiliki contoh format file yang bersifat CSV. Nah, di sini adalah contoh dari format CSV pada data siswa kelas 12. Nah, saya sebelumnya juga sudah pernah mengupload file tersebut untuk mengupload siswa dan maupun guru. Selanjutnya, kita akan lanjut kepada administrasi situs. Selanjutnya kita akan masuk kepada setelan plugin. Nah, di sini kita bisa menginstal tema seperti yang telah saya gunakan tersebut, ataupun menginstal daftar hadir
karena daftar hadir tersebut masih belum ada di dalam akun model tersebut. Nah, di sini tentunya saya menggunakan tema move. Nah, kita bisa men-setting warna-warna pada tema move tersebut. Nah, di sini contohnya saya menggunakan warna ungu dan warna hijau. Nah, untuk bagian logo ini kita bisa menampilkan di bagian atas, dan settingan kita juga bisa menyeting pada bagian warnanya. Nah, untuk mengatur settingan warna tersebut kita bisa mengklik pada bagian tema move. Nah, pada warna-warna yang seperti saya tunjuk ini bisa kita setting di bagian move tersebut. Nah, pada bagian ini kita bisa men-setting untuk settingan warna hijau dan ungu tersebut dan logo. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kursus. Nah, untuk men-setting atau mengolah kursus yang akan kita buat, kita bisa mengklik pada bagian kelola kursus dan kategori. Nah, di sini akan muncul kursus dan mata pelajaran yang telah kita buat. Nah, di sini saya memiliki 2 kursus, yaitu kelas 12 MIPA dan kelas 11 MIPA. Nah, pada kelas 12 MIPA ini kita memiliki 3 mata pelajaran, yaitu fisika, biologi, dan matematika. Selanjutnya kita akan lihat mata pelajaran di bagian kelas 11 MIPA A. Nah, di kelas 11 MIPA A ini kita memiliki 4 mata pelajaran seperti biologi, matematika, kimia, dan fisika. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana isi dari mata pelajaran tersebut, dan kita akan melihat isi atau materi dari matematika kelas 11 MIPA A. Nah, di sini kita bisa melihat rincian dari kelas matematika tersebut atau isinya seperti guru, siswa, dan subbab yang telah kita masukkan ke dalam kelas matematika tersebut. Nah, di sini merupakan isi atau tampilan dari mata pelajaran matematika. Nah, pada tampilan ini kita bisa menambahkan activity atau activity or resource seperti forum diskusi dan kehadiran untuk pertemuan pertama. Nah, untuk pertemuan pertama misalnya kita membahas tentang logika matematika. Pada mata pelajaran atau pertemuan pertama ini kita bisa menambahkan beberapa activity berupa forum diskusi pertemuan pertama dan beberapa materi berupa PDF ataupun file materi lainnya. Dan kita juga bisa menambahkan absen sebagai daftar hadir. Nah, ini merupakan isi dari mata pelajaran matematika. Nah, pada mata pelajaran ini kita juga bisa menambahkan berupa latihan dan link pembelajaran maupun dari YouTube ataupun link dari Google. Nah, pada bagian UTS ini kita juga bisa menambahkan kolom atau fitur ujian yang kita tambahkan dari add activity pada bagian kursus. Nah, di sini kita bisa melakukan ujian secara online untuk siswa. Seperti yang setelah saya buat, saya menambahkan batas waktu, metode penilaian, dan nilai minimal untuk soal UTS tersebut. Soal kita bisa dengan cara mengklik pada bagian mengedit kuis. Nah, di sini akan muncul beberapa soal yang untuk UTS yang telah saya inputkan ke dalam kuis UTS tersebut.
Nah, kita bisa melihat preview atau tampilan dari soal yang telah kita buat tersebut. Nah, nanti tampilannya akan berupa soal seperti yang muncul pada layar tersebut. Nah, dari semua pertanyaan ini kita bisa memilih satu jawaban. Untuk menambahkan soal, kita bisa menambahkan dalam meng-add equation. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa soal, beberapa tipe soal seperti benar salah, ABC, esai, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan soal dari bank soal yang kita miliki. Seperti contohnya, saya ada mencontohkan pada bagian kursus biologi di bagian kelas 11A. Nah, di sini telah tampil pada mata pelajaran biologi kelas 11A. Nah, ini pun sama dengan pada kelas matematika yang telah saya lihatkan tadi. Di sini juga ada beberapa materi dan aktiviti-aktiviti yang telah saya tambahkan. Nah, di sini contohnya saya menambahkan sebuah latihan pada kursus biologi kelas 11A. Nah, di bagian kursus biologi tersebut saya sudah menambahkan contoh soal UH pertama. Nah, pada UH pertama tersebut pun saya sudah men-setting dengan batas waktu 45 menit dengan metode ujian unlimited dan mengambil nilai tertinggi. Kita akan coba kuis tentang biologi tersebut. Nah, di sini akan tampil bagaimana contoh dari soal UH pada biologi tersebut. Nah, ini tipe soalnya itu multiple choice atau memilih salah satunya. Salah satu jawaban yang Anda anggap benar. Nah, di sini akan juga ditampilkan sisa dari waktu pengerjaan UH tersebut. Nah, ini merupakan halaman dari soal selanjutnya. Nah, di sini kita lihat contoh dari materi yang telah saya share pada bagian sistem gerak. Nah, ini merupakan penampilan dari materi yang saya upload di bagian biologi pada sistem gerak tersebut dalam bentuk PDF. Nah, di bagian ini kita bisa melihat contoh dari soal UTS biologi. Di sini kita akan coba mereview bagaimana contoh dari soal UTS yang telah saya buat tersebut. Nah, ini contoh dari tampilan soal UTS biologi yang telah saya buat tersebut. Nah, di sini juga ada tampil sisa waktu dari waktu yang telah saya tentukan dan halaman soal-soal yang akan dijawab oleh siswa tersebut. Nah, di sini kita akan lihat contoh dari pembahasan pada matematika kelas 11A. Nah, di sini pembahasannya berupa link PDF. Selanjutnya kita akan coba lihat materi pada biologi di kelas 12. Nah, di sini juga banyak materi ataupun beberapa aktiviti-aktiviti yang telah saya input. Nah, di sini kita akan coba melihat tentang contoh soal UTS. Nah, kita akan coba melihat bagaimana cara mengupload soal dari bank soal dari Word. Nah, di sini kita akan menggunakan dengan format Blackboard.
Nah, caranya kita cukup dengan mengcopy soal tersebut dan memindahkan ke dalam generator uji coba Blackboard pada suatu web yang ada telah disediakan. Nah, kita akan mengcopy soal tersebut dan akan mengekspornya ke dalam bentuk zip. Kemudian setelah itu kita akan kembali kepada settingan awal dan akan memilih import. Nah, di sini kita akan mengimport soal dalam bentuk Blackboard. Nah, di sini kita akan menginput file zip yang telah kita download pada Google tadi. Maka akan tampil soal yang telah kita input tadi seperti hal yang berikut ini. Nah, di sini telah muncul semua soal yang telah kita pindahkan tadi dan kita tinggal memindahkan soal tersebut ke dalam UTS kita tadi. Maka di sini akan muncul beberapa nama siswa dan ini bisa juga kita sebut sebagai rapor, atau di sini kita bisa melihat tentang beberapa format siswa. Nah, di sini kita bisa mengurus atau mengatur format siswa, mengatur nilai, persentase nilai. Seperti contohnya kita akan membuat presentasi nilai untuk kehadiran. Maka kita akan menggabungkan semua daftar hadir ke dalam format kehadiran tersebut. Nah, pada format penilaian kehadiran tersebut kita bisa menambahkan format penilaiannya. Contohnya di sini saya akan menambahkan format penilaian dengan 10%. Yang terakhir ini merupakan profil dari pengguna akun e-learning tersebut. Di sini terdapat identitas dan keterangan tentang akun e-learning tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.